Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Alfarizi Tepu dengan NIM 24030609. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa proses penting dalam biokimia yang berkaitan dengan metabolisme protein. Di mana metabolisme protein ini ada beberapa bagian. Pertama kita akan menjelaskan yaitu transaminasi, di mana transaminasi adalah proses perpindahan suatu gugus amino dari suatu asam amino ke asam alfa keto, di mana tujuan utamanya adalah untuk membentuk asam amino baru yang dibutuhkan oleh tubuh. Baik, bahan yang terlibat dalam proses tersebut yaitu asam amino seperti glutamat dan asam alfa keto yaitu pirufat. Ada beberapa enzim yang berperan dalam reaksi tersebut yaitu aminotransfase dan koenzim yaitu piridoksal dan piridoksal fosfat, di mana hasil akhir dari reaksi tersebut yaitu asam amino baru seperti alanin dan asam amino alfa keto yaitu alfa ketoglutalat. Baik, yang kedua yaitu deaminasi oksidatif, di mana deaminasi oksidatif adalah proses penghilangan gugus amino dari asam amino, terutama glutamat, di mana dengan bantuan oksigen atau NAD+. Proses ini biasanya terjadi di dalam hati. Baik, bahan yang terlibat dalam proses ini yaitu glutamat, NAD+ atau NADP+, dan enzim yang berperan di dalamnya yaitu glutamat dehidrogenase. Produk yang dihasilkan dari proses tersebut yaitu amonia atau NH3 dan alfa ketoglutarat. Selanjutnya itu deaminasi non-oksidatif, di mana deaminasi non-oksidatif adalah proses penghilangan gugus amino tanpa bantuan NAD+ atau oksigen, di mana bahan yang terlibat yaitu serin atau treonin, di mana enzim yang berperan dalam proses tersebut yaitu serin dan treonin dehidratase, di mana hasil akhirnya yaitu amonia dan senyawa alfa keto seperti pirufat. Baik, yang selanjutnya yaitu sintesis urea, di mana sintesis urea terjadi di dalam hati dan berfungsi untuk membuang kelebihan amonia yang bersifat racun. Proses ini dikenal dengan siklus urea atau siklus ornithin, di mana bahan yang terlibat dalam siklus ini yaitu amonia sendiri atau NH3 dan CO2 dan ada juga asparat, di mana enzim yang terlibat dalam siklus ini yaitu karbomoil fosfat sintase 1, ornithin, arginoksalat dan arginase, di mana hasil akhirnya dari siklus ini yaitu urea dan ornithin. Baik, yang selanjutnya yaitu ada sintesis asam amino, di mana sintesis asam amino yaitu proses pembentukan asam amino di dalam tubuh, terutama asam amino non esensial, yaitu asam amino yang bisa dihasilkan atau diproduksi oleh tubuh dari hewan tersebut tanpa harus didapat dari makanan, di mana bahan yang terlibat dalam asam amino ini yaitu asam alfa keto seperti pirufat, gugus amino dari glutamat,
di mana enzim yang bekerja di dalamnya yaitu aminotransfase dan memiliki hasil asam amino non esensial seperti alanin dan alfa ketoglutarat. Yang selanjutnya yaitu sintesis heme, di mana sintesis heme ini adalah bagian penting dari hemoglobin yang berfungsi menggantur oksigen dalam darah. Sintesis heme berlangsung di dalam hati dan tulang sumsum. Tulang sumsum, di mana bahan yang terlibat yaitu sunsila-CoA dan glisin. Enzim yang utama di dalam tahap awalnya itu yaitu alasintase, di mana hasil dari proses tersebut yaitu heme, di mana heme kemudian akan digabung dengan globin untuk membentuk hemoglobin. Mungkin sekian proses atau sekian penjelasan proses reaksi biokimia yang penting dalam metabolisme dari saya. Jadi kesimpulannya yaitu reaksi transminasi sampai sintesis heme semuanya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan baik dari nitrogen, produksi energi, dan pembentukan jaringan di dalam tubuh ternak ataupun manusia. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.